Halo semuanya, perkenalkan saya Juwita Kristina Bruketaran. Jadi pada video ini saya akan menunjukkan cara membuat dan mengelola kelas di Google Classroom untuk kegiatan pembelajaran. Nah, Google Classroom sendiri bermanfaat bagi guru dan siswa karena memudahkan kita dalam mengatur materi, memberikan tugas, serta menilai hasil kerja siswa secara online. Yuk, kita mulai video langkah-langkahnya. Pertama-tama kita itu masuk ke Google dulu terlebih dahulu. Kemudian kita langsung saja buka dia Google Classroom. Dan kita langsung masuk ke websitenya. Kita klik sign in dan Google Classroom. Nah, di sini tuh ada kelas saya sebelumnya, dimana ini kelas-kelas saya sewaktu saya SMA di zaman COVID. Jadi kita sudah gunakan Google Classroom sebelumnya. Nah, di tutorial ini saya akan membuat bagaimana cara membuat kelas di Google Classroom. Di sini tuh saya sebagai anggota, sedangkan di sini saya akan membuat sebagai guru. Nah, jadi pertama-tama kita klik ini tanda panah dan kita buat kelas. Oke, kita lewati saja ya. Lanjutkan. Nah, ini nama kelas. Misalnya saya itu mau membuat kelas 7B. Kita mau buat kelas 7B. Nah, dan kita bisa, ini opsional, bisa nggak diisi. Nah, tapi di sini saya akan mengisi mata pelajaran yang saya bawa, misalnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke. Kemudian kita langsung buat kelas. Nah, di sini tuh dia ada bagiannya sudah langsung tersedia, di mana saya ini sebagai guru di sini. Ini bisa kita sesuaikan. Nah, ini bisa kita ubah. Ini ya. Oke, bisa kita simpan. Nah, ketika kita mau membagikan kelas, kita bisa membagikan kode ini. ZYFKJOPN. Ini bisa kita bagikan ke yang lain dan mereka bisa masuk ke kelas dengan pakai kode ini. Begitu ya. Nah, ini bisa kita masukkan tugas kelas. Oke, ini kan forum 7B. Nah, di sini kita bisa masukkan tugas kelas. Nah, misalnya di sini kita bisa kasih materi dulu. Oke, kita bisa kasih materi dulu judulnya. Oke, nah untuk deskripsinya ini bisa opsional. Ini bisa kita buat, eh, mungkin kita mau menuntut siswa itu apa gitu, memahami materi tentang language acquisition atau yang lainnya. Nah, ini tuh bisa dibuat, ya opsional, bisa tidak juga. Untuk materinya bisa kita upload aja di sini, mungkin dari Drive, dari link YouTube mungkin ya. Bisa kita salin dari link YouTube. Dan ini contohnya saya ambil dari Drive dan salah satu dari materi ini language acquisition. Kita bisa tambahkan. Oke, sorry. Oke. Nah, ini dia sudah ada PPT yang saya tambahkan di sini. Kemudian ini bisa tugaskan untuk semua siswa. Oke, dan kita posting. Nah, setelah diposting, jadi materi ini bisa dilihat oleh siswa-siswa kita. Nah, ini dia misalnya. Oke. Nah, selain itu, kita bisa buat pertanyaan ataupun tugas kuis di sini untuk pertemuan yang lainnya. Oke, ini bisa kita klik pertanyaan. Ini sudah ada poin-poinnya. Eh, ini bisa kita atur batas waktu pengumpulan dan poinnya itu
ada juga bagi siswa yang menjawab. Nah, ini bisa kita juga buat dengan pilihan berganda, dan kita bisa buat dengan jawaban singkat. Nah, mungkin dari materi tadi, saya akan buat pertanyaan tentang apa perbedaan tentang L1 dan length L2. Oh, ini satu ya, mungkin. Pertanyaan kedua, mungkin itu tentang negara mana. Mungkin sebutkan negara mana saja yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Oke. Oke, nah itu bisa pilihan nanti muridnya bakalan bisa menulis di kolom komentar. Nah, ini kita bisa tanyakan. Pertanyaannya sudah bisa di-posting dan akan dijawab di sini boleh. Jawaban siswa nanti dia bakalan menjawab di sini. Jadi itu dia sekian dari pembuatan Google Classroom. Terima kasih. Nah, itu dia langkah-langkah dalam membuat dan mengelola kelas di Google Classroom. Mulai dari pembuatan kelas, menambahkan materi, membuat tugas juga sudah saya sampaikan. Dengan Google Classroom, proses belajar mengajar menjadi lebih praktis dan terorganisir. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk membuat Google Classroom versi kalian sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!